Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelompok Eternals, dari mata kuliah Bisnis Creativity kelas KA, program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dengan dosen pengampu Bapak Eri Awalil Fakhri, akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas final project menggali kreativitas dalam bisnis. Kelompok kami akan membawakan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai UMKM di Indonesia berupa sebuah bisnis model aplikasi dengan nama My Enterprise. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam presentasinya, saya akan memperkenalkan tim dan anggota dari kelompok kami, kelompok Eternals, yakni beranggotakan Aditya Rahmat dengan NIM akhir 009, Zaki Jauzar Rahman dengan NIM akhir 024, Fazli Ihsan Arif dengan NIM akhir 029, Amalia Nur Hidayati dengan NIM akhir 001, Listiani Kusuma Dewi dengan NIM akhir 006, Deandra Nufa Amalia dengan NIM akhir 003, dan Marelda Clevavania dengan NIM akhir 005. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada latar belakang dari permasalahan yang kami angkat, yakni UMKM saat ini menyumbang PDB terbesar di Indonesia sebesar 61,9%. Tetapi menurut sebuah survei internasional, lebih dari 80% UMKM di Asia tutup di tahun ketika mereka berdiri. Kegagalan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi kegagalan UMKM ini telah kami kerucutkan menjadi 3 faktor utama, yakni digitalisasi, persaingan dari perusahaan besar, dan sulit mengikuti tren. Permasalahan digitalisasi ini, menurut data pada tahun 2022, 80% UMKM di Indonesia belum melek digital dan masih menggunakan sistem tradisional. Melansir dari kata data, hal yang menjadi sebab UMKM di Indonesia masih sulit melakukan transformasi digital adalah karena kurangnya pelatihan digital, kurangnya pembiayaan, tidak ada mentor bisnis, dan infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya, UMKM mengalami pertumbuhan bisnis yang lambat, resiko kegagalan yang tinggi, dan ketergantungan pada sistem tradisional yang membatasi jangkauan pasar dan efisiensi operasional. Selanjutnya, persaingan dari perusahaan besar ini berupa UMKM gagal bersaing dengan market leader dan penantang pasar, di mana perusahaan seperti mereka memiliki modal dan SDM yang lebih banyak. Hal ini ditunjukkan dari Kemenkop UKM, di mana UMKM di Indonesia yang bisa membuat bisnis formal dan terstruktur hanya berkisar 17% saja. Padahal sekalipun hanya bisnis kecil, jika menggunakan bisnis plan yang baik dan tepat, maka akan lebih mudah dikembangkan daripada yang tidak menggunakannya sama sekali. Selanjutnya, untuk permasalahan sulit mengikuti tren ini, berarti UMKM di Indonesia yang memanfaatkan penggunaan alat digital seperti Google Trends, Google Analytics, dan sebagainya hanya berkisar 10%. Sementara itu, berdasarkan data survei dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, 74% UMKM juga umumnya tidak melakukan riset pasar sebelum membuat dan memasarkan produk baru. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan feeling saja ketika akan meluncurkan produk. Nah, selanjutnya, solusi apa yang kami tawarkan untuk permasalahan-permasalahan tadi? Solusi yang kami usulkan berupa model bisnis aplikasi yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tadi. Aplikasi tersebut akan menyediakan fitur gratis dan premium, di mana fitur gratis ini untuk mendigitalkan bisnis seperti pencatatan stok barang, akuntansi, komunitas, dan fitur bisnis plan. Sementara fitur premium akan menawarkan kelas dan mentoring dari para expert bisnis dan konsultasi bisnis melalui panggilan online untuk meningkatkan UMKM dalam digitalisasi dan bisnis. Dengan demikian, aplikasi ini dapat memberikan fondasi yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing, serta memberikan keunggulan tambahan bagi mereka yang ingin mengambil langkah lebih jauh dalam transformasi digital dan pengembangan bisnis. Nah, bagaimana aplikasi ini terbentuk? Aplikasi ini terbentuk menggunakan jasa profesional yang berpengalaman terhadap pembuatan aplikasi mengenai bisnis. Nah, selanjutnya, untuk detail produk dan fitur-fitur dalam aplikasi My Enterprise, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi kami dibagi menjadi 2 fitur, yaitu fitur gratis dan fitur premium. Nah, fitur gratis ini adalah fitur yang dapat diakses oleh seluruh pengguna tanpa dipungut biaya.
Fitur ini hanya untuk membantu UMKM mendigitalisasi bisnisnya. Fitur ini meliputi yang pertama, yakni ada fitur home. Fitur home ini adalah halaman utama atau beranda yang menyediakan akses cepat ke berbagai bagian penting dari aplikasi. Selanjutnya, ada fitur My Finance, yakni fitur yang menjadi konten utama aplikasi, di mana menyediakan fitur akuntansi, dan fitur ini dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan bisnis mereka secara digital dan otomatis dengan tersedianya template. Selanjutnya ada fitur My Inventory. Nah, ini adalah fitur yang menyediakan tata kelola barang, di mana fitur ini dapat membantu pengguna dalam mengelola dan melacak persediaan barang atau produk mereka. Fitur selanjutnya adalah fitur My Biz Plan. Nah, fitur ini adalah fitur di mana menyediakan template rencana bisnis atau business plan. Selanjutnya ada fitur My Design. Nah, fitur My Design ini itu menyediakan template desain untuk bisnis pengguna. Di dalam fitur ini tuh terdapat template konten dan cerita Instagram, logo, menu, brosur, poster, dan template-template yang dibutuhkan lainnya. Selanjutnya adalah fitur obrolan. Fitur obrolan ini adalah halaman cari yang dapat membantu pengguna menemukan informasi atau konten dengan cepat melalui kolom pencarian. Selanjutnya adalah fitur komunitas atau fitur ME Community. Nah, fitur ini tuh adalah fitur untuk berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi My Enterprise. Di dalam fitur ini, pengguna dapat membagikan foto, video, dan teks dalam postingan. Selanjutnya ada fitur lainnya. Fitur lainnya ini adalah halaman yang berfungsi sebagai navigasi pusat yang mengarahkan pengguna ke fitur tambahan atau pengaturan. Nah, terakhir itu adalah fitur profil. Fitur profil ini adalah halaman untuk melihat dan mengelola dan menampilkan informasi pribadi pengguna yang dapat disesuaikan. Selesai dengan fitur gratis, selanjutnya kita memasuki bagian fitur premium. Fitur premium ini atau fitur Premium Learning Enterprise Plus adalah fitur berbayar untuk memperdalam ilmu pengguna tentang digitalisasi dan bisnis. Fitur premium ini tersedia dalam beberapa paket, yakni paket 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Semakin lama tahapan waktunya, maka akan semakin mahal harga paket sesuai dengan banyaknya benefit yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan merinci fitur-fitur apa saja yang ditawarkan pada fitur premium dari aplikasi My Enterprise. Nah, yang pertama adalah fitur My Consult. Fitur ini menyediakan jasa konsultasi tentang bisnis dan fitur ini berbayar sesuai dengan harga yang dipatok oleh konsultan. Selanjutnya adalah fitur My Mentor. Fitur ini merupakan fitur yang menyediakan kelas bisnis dengan berbagai mentor yang berpengalaman. Fitur ini memuat video penjelasan mentor sesuai materi yang diajarkan. Pengguna dapat memilih kelas sesuai personalisasi. Selanjutnya adalah fitur My Discussion. Fitur ini merupakan fitur grup obrolan sesuai kelas bisnis yang diikuti pengguna. Di dalam grup terdapat mentor dan pengguna-pengguna lain yang mengikuti kelas tersebut. Jadi, pengguna dapat saling berdiskusi atau menanyakan materi yang belum dipahami kepada mentornya secara langsung. Selanjutnya adalah fitur Enterprise Module. Fitur ini menyediakan ringkasan materi kelas bisnis yang diikuti pengguna. Dan terakhir adalah fitur My Biz Elevate. Fitur ini menyediakan konten webinar atau upgrading yang dapat memotivasi pengguna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, RAB dari bisnis yang kami usulkan ini dapat dilihat pada tabel di bagian kanan layar. RAB ini sudah dirinci menjadi 3 bagian, yakni bagian pengembangan aplikasi, kebutuhan pemasaran dan promosi, dan kebutuhan lain-lain. Total anggaran dari RAB ini adalah Rp79.950.000. Modal yang kami gunakan untuk membangun bisnis ini 55% berasal dari dana pribadi dan 45% berasal dari dana investor. Pendapatan dari bisnis kami ini nantinya berasal dari 2 revenue stream, yakni sponsorship dan fitur premium. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian marketing, analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian segmenting. Segmenting dari bisnis kami ini dibagi menjadi 4, yakni segmen demografis, segmen psikografis, perilaku, dan geografis. Secara demografis, kami menarget UMKM yang beroperasi di Indonesia dari berbagai sektor industri. Dengan rata-rata usia 20-35 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan,
pendidikan SMA sampai kuliah. Secara psikografis, bisnis kami menyasar pemilik UMKM yang memiliki kepribadian inovatif dan berorientasi teknologi. Secara perilaku, bisnis kami menyasar pemilik UKM dengan perilaku yang aktif mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penjualan. Dan terakhir, secara geografis, bisnis kami menarget seluruh UMKM yang berada di seluruh Indonesia, baik di perkotaan dan pedesaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam targeting. Targeting dari bisnis kami ini adalah untuk UMKM pemula, UMKM yang ingin meningkatkan skalanya, dan UMKM yang sudah berjalan. UMKM pemula ini adalah UMKM yang membutuhkan panduan langkah awal untuk mendigitalisasi bisnis, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. UMKM yang ingin meningkatkan skalanya ini UMKM yang memerlukan alat dan pengetahuan lebih lanjut untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Dan UMKM yang sudah berjalan ini UMKM yang ingin meningkatkan kompetensi digital dan memperluas pasar. Nah, terakhir adalah bagian positioning, di mana positioning dari bisnis kami ini untuk UMKM, aplikasi ini adalah mitra digital yang menyediakan alat lengkap untuk transformasi digital bisnis UMKM. Fitur gratis menawarkan solusi dasar digitalisasi dengan fitur yang mudah digunakan dan meningkatkan efisiensi operasional. Fitur premium menyediakan akses ke pengetahuan bisnis lanjutan dan dukungan personalisasi melalui kelas, mentoring, dan konsultasi. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength atau kekuatan yang ada dari bisnis kami ini adalah pemenuhan kebutuhan digitalisasi, fitur gratis dan premium atau berbayar, kolom komunitas, kelas dan mentoring. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari bisnis kami ini adalah ketergantungan pada teknologi, infrastruktur, dan awareness. Selanjutnya, opportunities atau peluang yang dapat kami temukan dari bisnis kami ini adalah peningkatan ekonomi digital, kebijakan pemerintah, dan pasar yang masih luas. Terakhir, analisis threats atau ancaman dari bisnis kami ini ada 3, yakni persaingan dengan aplikasi serupa, perubahan teknologi yang cepat, dan keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang digital. Terakhir, kita masuk pada bagian kesimpulan. Dari data yang tersaji di latar belakang permasalahan, kami bisa mengetahui perkiraan aplikasi My Enterprise yang telah kami rancang ini bisa membantu UMKM. Menurut data dari Kemenkop UKM, ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan, hanya sekitar 20-25% dari UMKM yang telah terdigitalisasi. Artinya, sekitar 75%-80% UMKM masih belum terdigitalisasi. Jika kita memfokuskan pada angka tersebut, maka sekitar 48 hingga 51 juta UMKM masih belum terdigitalisasi. Kami berasumsi target pasar awal sekitar 5-10% dari UMKM yang belum terdigitalisasi sebagai target yang realistis dalam beberapa tahun pertama, yaitu sekitar 2,4-5,1 juta UMKM. Dengan strategi pemasaran dan layanan yang sesuai kebutuhan, aplikasi My Enterprise kemungkinan mencapai 10-20% dari target pasar awal. Dari asumsi tersebut, kami menghitung persentase kontribusi aplikasi My Enterprise terhadap permasalahan yang kami pilih, maka aplikasi My Enterprise ini akan membantu 240.000 sampai 1 juta UMKM. Secara kasar, aplikasi My Enterprise ini akan membantu 0,26 sampai 1,25% dari total UMKM di Indonesia dalam beberapa tahun pertama. Namun, data ini merupakan estimasi awal dari asumsi kami. Menurut data yang ada, potensi pertumbuhan aplikasi My Enterprise ini mungkin bisa lebih tinggi lagi tergantung di lapangan nantinya. Nah, itu tadi adalah pemaparan dan presentasi mengenai solusi dari permasalahan tentang UMKM yang ada di Indonesia, di mana kelompok kami menawarkan sebuah super app dengan nama My Enterprise untuk menyelesaikan tantangan-tantangan bagi para UMKM yang ada di Indonesia. Sekiranya itu adalah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi bagi tugas akhir final project mata kuliah Business Creativity ini. Selebihnya jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.